Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dengan bekal hawa nafsu, manusia dapat menjalankan kehidupan secara wajar sebagai makhluk hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan dasar penting seperti makan, minum, tidur, juga menikah dapat dipastikan melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Oleh karenanya Islam sangat menganjurkan kita untuk dapat mengendalikan nafsu. Nah pemirsa, apa saja tuntunan Islam supaya kita sebagai manusia tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk yang disebabkan oleh hawa nafsu? Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait kunci mengendalikan nafsu. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ayah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya, segar bugar. Segar bugar, masih sibuk juga dakwah ke sana kemari? Ya alhamdulillah memang habitatnya seperti itu. Habitatnya seperti itu. Tapi luar biasa selalu menyempatkan diri, selalu ada waktu untuk gapai kemuliaan ya Pak Kiai ya? Saya menganggap ini bermanfaat. Karena kalau satu kali saya tampil sama Mbak Mila 30 menit, iya. Tetapi berapa pasang mata yang bisa menghadirinya. Amin. Ya. Mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita juga semangat ya. Dan itu tadi atensi dari pemirsa juga luar biasa. Sehingga terus bisa berbagi ilmu ya Pak Kiai ya. Amin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Teks boleh, video boleh. Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca, Anda juga berkesempatan untuk bertanya secara langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom jika memang diperlukan dan jika memang butuh sekali, dan secara teknis nanti akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan. Baik Pak Kiai, bahasan kita menarik, kunci mengendalikan nafsu. Memang kalau bicara nafsu tidak pernah selesai karena memang itu sejatinya musuh yang bukan tidak selamanya musuh, tidak selamanya buruk, tapi itu sesuatu yang rasa-rasanya sampai kita menutup mata harus kita upayakan untuk kita bisa kendalikan selalu ke kecenderungan yang baik. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara syahwat atau nafsu, apa yang perlu kita pahami lagi? Apa yang perlu kita pelajari lagi? Sebenarnya syahwat itu seperti apa sih? Definisinya apa? Kemudian bentuknya seperti apa? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, Imam Al-Ghazali secara teliti melakukan istiqra, ya, melakukan sebuah penelitian bahwa yang namanya syahwat itu dia seperti pisau. Bisa jadi melukai orang yang memegangnya, bisa jadi menguntungkan. Dengan syahwatlah orang bisa hidup nikmat, berbahagia, sehat, tapi dengan syahwat juga dia bisa celaka. Nah, oleh karena itu syahwat itu dia hidup bersamaan dengan kemanusiaannya. Dia nggak bisa dibunuh, tapi dia akan mati bersama matinya tubuh. Tetapi dia bisa dimanage. Nah, salah satu manajemen syahwat yang paling terpenting dan yang paling esensial menurut Imam Al-Ghazali adalah syahwatul batan. Di dalam Ihya beliau mengatakan, fa'azamul muhlikati libni Adam syahwatul batan. Yang paling terbesar dan itu cikal bakal terjadinya kebinasaan itu terdapat syahwatul batan. Apa itu? Selera perut. Nah, jadi makan yang dimaksud ini. Syahwat. Jadi semua bersumber dari makan. Dari makan ya. Allah ya Rabb. Petaka yang pertama kali terjadi, kata Imam Ghazali, petaka yang pertama kali terjadi pada anak manusia itu gara-gara perut. Nabi Adam kurang apa yang namanya sorga. Betul. Kemudian dia diperdaya dengan buah khuldi gitu. Dia pengen sekali mendapatkan buah ini tadi. Maka satu kali dia coba untuk mencoba makannya, maka tidak ada ampun, kemudian diusir. Sebenarnya ini ada yang menarik nih. Satu kali melakukan kesalahan, diusir. Kita berulang kali melakukan kesalahan, pengen masuk. Iya, itu gimana tuh ya? Harusnya kita banyak muhasabah sih Pak Kiai. Nah, jadi dosa pertama itu adalah dosa syahwatul batan.
Dan orang kalau makannya banyak, itu betul. maknanya tubuhnya sehat, maka dia akan memberikan gairah lagi. Syahwatul jah. Dia pengen punya kedudukan. Dan kalau orang sudah punya kedudukan, ada syahwatul mal. Dia pengen hartanya banyak. Kalau orang sudah hartanya banyak, syahwatul mankuhat. Dia pengen istrinya banyak. Pengen kebahagiaan banyak itu. Jadi sumbernya itu di perut. Nah, makanya ya. Betul, kalau orang itu ya berkata harus dipuaskan dulu perutnya, harus kenyang dulu. Karena kalau ya itu tadi, kalau misalnya apa ya, ketika seorang sudah kenyang memang akhirnya kemana-mana ya. Karena orang itu kan biasanya ya kerja ya supaya perutnya terisi. Biasanya kan gitu. Itu tujuan utamanya kan di situ Pak Kiai ya. Tapi ketika sudah puas malah bertambah berlebih-lebih akan kemana-mana. Dan nafsu itu liarnya seperti itu. Jadi kata Imam Ghazali menurut penelitian sumbernya itu di perut. Oleh karena itu dilihat coba. Dilihat bahwa sejarah yang menjadi esensi di dalam agama Islam itu bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau makan 3 kali sehari. Tidak mau makan 2 kali sehari. Terus makannya sekali. Beliau digambarkan iza yataghadda lam yata'asya. Beliau kalau sudah sarapan maka tidak makan malam. Wa iza ta'asya lam yataghadda. Kalau sudah makan malam beliau tidak makan pagi. Satu hadis pertama. Wow, Masya Allah. Nah, yang kedua di dalam hadis lain ma asba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlahu salasata ayyam bi khubzis syair. Belum pernah Nabi Muhammad memberikan rasa kenyang kepada dirinya dan keluarganya 3 hari berturut-turut, gak pernah. Jadi kalau hari ini kenyang, hari besok belum tentu. Okay. Nah, hatta faraqad dunya sehingga Nabi wafat. Nah, apakah nggak ada makanan? Apakah Nabi Muhammad itu memang tidak memiliki? Enggak. Seandainya gunung Uhud dimintanya jadi emas, jadi emas. Jadi emas, oke. Tapi tidak. Memang begitu gaya hidupnya Rasulullah tuh memang seperti itu. Karena tahu. Jadi ya, makan itu adalah sumber kesalahan. Jadi ra'su syar syahwatul batan. Sumbernya penyakit, sumbernya. Betul lagi. Apalagi sekarang ya. Sumbernya segala penyakit. Sesuatu yang merusak kehidupan manusia itu adanya di perut. Adanya di perut. Dari itu tadi. Berarti kita itu apa yang kita makan betul. Kalau sekarang banyak penyakit kronis ya, itu ya karena makanan sebenarnya. Karena makanan. Itu betul ya Pak Kiai ya. Pengen ini, pengen itu, sebenarnya itu tadi. Tapi kalau dia ditundukkan, jadi perutnya ditundukkan, maka tubuhnya bisa ditundukkan. Bisa ditundukkan hawa nafsunya. Itu tadi. Jadi Rasul, ini menarik, saya sampai highlight ya, saya note. Bahkan Rasulullah tuh dalam sehari tidak pernah 3 kali makan. Enggak pernah. Kalau sudah makan malam berarti makan pagi enggak gitu. Kalau makan pagi enggak makan malam. Pagi enggak makan. Dan tidak pernah membuat kenyang perutnya dan perut keluarganya selama 3 hari berturut-turut. Iya. Jadi kalau hari ini kenyang berarti besok enggak. Itu salah karena beliau paham betul ya. Segala sesuatu problem itu memang mulainya dari sumbernya di situ. Karena udah diketahui, dideteksinya di situ. Memang kalau makan kenyang tuh bisa bikin apa sih Pak Kiai? Kan maksudnya ya kita ya makan supaya kenyang, supaya enak, nyaman gitu kan ya. Memang efeknya bisa kemana gitu. Ada kebahagiaan fisik sebenarnya bagi yang dirasakan oleh orang yang kenyang. Padahal sebenarnya kalau dia membiasakan sedikit demi sedikit, ya ini teorinya Imam Al-Ghazali, menguranginya dari 1 suap. Jadi nasi ukuran nasi 1 piring itu ukurannya seandainya ditimbang nggak apa-apa. Tapi dia menguranginya 1 suap. Bahkan kata Imam Ghazali 1 suapan waktu malam yang dikuranginya dibandingkan dengan sholat malam sampai subuh lebih bagus dia mengurangi 1 suapan. Karena sebegitu pentingnya menjaga perut Allah ya Rabb. Nah, kalau begitu sakit dong nggak makan. Karena kita biasa kenyang. Kalau begitu nutrisi kurang itu. Karena kita mengandalkan nutrisinya cuma fisik saja. Tapi sebenarnya enggak. Ya, bahwa sebenarnya ada kan
dalam episode yang lalu kita sudah bicara bahwa hati itu ada dua dimensi. Tubuh kita juga ada jasad, ada roh, ada yang ruhania. Nah, yang ruhania itu dia sosoknya ada. Sosoknya ada di samping sosok yang sifatnya fisik ini tadi. Gitu, ya. Nah, kalau dia dikuatkan yang fisiknya, maka yang rohaninya lemah. Kalau yang rohaninya yang dikuatkan, maka yang fisiknya nggak perlu banyak-banyak. Nah, kalau nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu makan tiap hari. Iya sih sebenarnya, kan kita ini karena kebiasaan aja ya makan 3 kali sehari gitu pakai. Di Imam Ghazali di dalam kitab beliau, ada seorang ulama tasawuf, Sahal bin Abdullah At-Tustari, itu mampu makannya 20 hari sekali. 20 kali sehari, tapi bukan berarti dia memang nggak, ya pasti tetap ada asupan ya Pak Kiai, cuman mungkin makan, saya nggak tahu sih 20 kali. Ya, minum dia tetap minum. Kemudian dia makan cuma volumenya, yang ukurannya itu 20 hari seandainya dia tidak diberi makan, dia kuat. Oke, Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan bahas bagaimana itu tadi kenyang bisa mempengaruhi bahkan terhadap kualitas ibadah. Nanti kita bisa bahas ya Pak Kiai ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Menarik sekali. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kunci Mengendalikan Nafsu. Ini luar biasa pembahasan kita. Karena salah satu kunci mengendalikan nafsu itu berada di perut. Bagaimana cara kita mengendalikan perut. Pak Kiai, berarti ya puasalah jawabannya sebagai salah satu cara kita untuk bisa mengekang ya munculnya nafsu yang ke arah yang tadi kecenderungan ke arah yang buruk gitu Pak Kiai. Nah, ada yang menarik tentang puasa ini. Bahwa ketika dia mengatakan lillahi ta'ala, dia kuat 12 jam gak makan. Iya. Tapi kalau dia tidak mengatakan lillahi ta'ala, jam 10, jam 11 dia sudah marah-marah. Sudah keroncongan, sudah sakit. Sebenarnya kan itu sebuah gambaran ya. Kenapa kita tidak mengingat konsep tentang puasa ini? Apa saja kalau kita mengikatnya dengan nama Tuhan sebenarnya kuat. Kuat. Nah, ketika dia tidak kuat itu karena lupa. Tapi kalau dia ikat dengan nama lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala kuat. Pasti kuat. Nah, betul. Oleh karena itu ketika dia makan, ketika dia minum, semuanya diikat dengan lafaz lillahi ta'ala. Ya, sebagai konsep ibadah kepada Tuhan. Maka kekuatannya itu Allah akan memberikan secara langsung. Yang kedua Mbak Mila, ada hadis Nabi yang mengatakan al-mu'min ya'kulu ya bima'in wahid. Orang mukmin itu kalau makan dengan satu perut. Wal munafiku ya'kulu bisab'ati am'a. Orang munafik itu kalau makan dengan 7 perut. Bagaimana menjelaskan itu? Perut yang seperti apa sebenarnya? Ini kinayah. Maknanya, jadi kalau ada 7 bagian, Muslim yang baik itu cuma 1/7. Tapi kalau orang munafik 7/7-nya dimakan. Bahasa 7/7-nya diembat juga ya Pak Kiai? Dimakan semua. Sebenarnya Nabi ingin mengatakan, ente berarti sudah bukan kelompok mukmin yang baik. Nah, jadi udah mesti dia mudah dikuasai oleh setan kalau 7/7-nya dimakan. Dalam artian tuh sebenarnya 7, ibarat kata ya kalau kita ada perut nih, kita punya perut nih. Kalau kita diisi sampai full lah bahasanya begitu ya. Yaitu rasa-rasanya bukan bagian dari mukmin ya. Bahasanya gitu atau tidak seperti Pak Kiai? Enggak sempurna. Enggak sempurna, Ya, enggak enak saya bilang bahwa munafik itu. Tapi bahasa Nabi mengatakan dia sudah munafik. Artinya gini, dia udah tahu munafik itu kan maknanya sudah tahu hukumnya, sudah tahu akibatnya, tapi melakukan, namanya gitu. Munafik. Jadi betapa pentingnya menjaga perut Pak Kiai, karena rasa-rasanya kita pernah juga punya pengalaman seperti itu ya. Kalau kita lagi makan sesimpel misalnya,
Kalau kita lagi puasa buka karena itu tadi yang ngerasa lapar mata akhirnya makan sampai kenyang. Itu ternyata impact-nya yang salah satu yang dirasakan adalah kualitas ibadah setelah itu bisa dipastikan turun karena kekenyangan, karena ngantuk misalnya. Iya kan Pak Kiai, memang itu berpengaruh pada kualitas ibadah. Kenapa kita taraweh kuat 23 rakaat atau 11 rakaat setiap malam? Itu kan karena disuruh puasa. Nyatanya ketika kita selesai tidak berpuasa, kita nggak melakukannya. Kalau begitu puasanya yang bagus itu sepanjang tahun. Karena dia pasti akan berdirinya juga sepanjang tahun. Nah walaupun nggak boleh ya, karena itu ada resiko secara fisik dalam tubuh manusia itu. Ya, apalagi kalau dia punya pasangan hidup gitu ya. Karena memang secara biologis bisa terbunuh juga libido. Tetapi yang dimaksud dalam kajian kita ini, puasa itu bisa menyebabkan, lapar itu bisa menyebabkan orang untuk mudah untuk melakukan kebaikan. Coba para pemirsa ya, yang biasa makan lebih dahulu taraweh, dengan taraweh dulu dengan makan. Kalau mau memikirkan itu maka akan dia bisa membedakan bahwa taraweh itu lebih bagus dia taraweh dulu kemudian dia makan. Tapi jangan banyak-banyak. Atau dia makan lebih dahulu, jangan banyak-banyak kemudian dia taraweh. Kata jangan banyak-banyak itu ternyata pegangan. Oh oke. Kan kalau dari sisi ada orang memang kebiasaannya masing-masing. Yeah. Kalau saya termasuk makan dulu sedikit. Kenapa? Kalau saya langsung makan. Iya. Karena begini. Kalau dia habis makan kemudian dia taraweh itu ada pembakaran ya. Maka dia lebih bagus karena setelah itu karena dia mau istirahat. Tapi kalau habis pembakaran kemudian dia baru makan, habis itu dia tidur, ini menurut teori kesehatan kurang bagus. Jadi ilmu kesehatan sendiri juga sudah mengatakan gak bagus gitu loh. Nah oleh karena itu ada sebuah penelitian yang disebut dengan autopagi ya, autopagi, di betul. Jepang itu tadi. Orang yang tidak makan dan tidak minum 6 jam sampai 8 jam, maka sel aktif yang di dalam tubuhnya itu akan memberangus, memakan sel-sel yang tidak aktif, sel-sel yang rusak, dan sel-sel yang tidak berfungsi itu diberangus. Bahkan salah satu kelebihannya kalau dia lakukannya terus-menerus itu, maka potensi penyakit kanker dan lain sebagainya itu dimakan secara alamiah dengan teori autopagi. Dan beliau mengatakan yang bagus setiap minggu itu dilakukan. Sebenarnya dia pengen bilang gini, konsep Senin Kamis itu adalah konsep autopagi. Oh, Masya Allah. Ayo, butuh pembuktian apa lagi gitu loh maksudnya. Bahkan sudah dipertegas ya dengan penelitian medis ya. Artinya bahwa puasa ini, nah Pak Kiai, kalau nggak bisa lagi misalnya lagi kondisinya sedang datang bulan haid gitu. Tapi ingin juga itu karena kan kalau kita lihat ya lapar itu justru membawa lebih banyak kebaikan gitu ya. Karena kenyang itu akan justru membawa potensi nafsu yang liar tadi. Nah kalau lagi nggak puasa, baiknya terus gimana? Standar lapar yang seperti apa yang mungkin kita bisa lakukan? Sebenarnya berpuasa dan tidak berpuasa tidak dibedakan. Karena yang dimaksud pada kajian kita tentang pada konsep Imam Al-Ghazali itu volumenya yang dikurangi. Gitu. Artinya dia umpamanya makannya 3 kali karena terbiasa dari kecil. Ya. Tetap aja 3 kali, cuma porsinya yang dikurangin gitu loh. Sampai dia terbiasa bisa menjadi 2. Dulu saya ingat benar di Betawi, di Jakarta ini orang makan tuh cuma 2 kali. 2 kali? Jam 9 pagi dengan jam 5 sore. Oh, Masya Allah. Dan itu ternyata sehat. Jadi pagi-pagi itu dia kerja dulu. Jam 9 karena sudah masak. Sudah gitu. masak ya, masak. Betul. Sama jam 5 sehingga malam itu nggak ada makan. Dan ternyata umurnya panjang-panjang. Masya gitu. Allah, iya. Kita kan makan malam, habis makan terus tidur. Gitu. Numpuk deh ya kan jadinya. Oke, jadi pernah nih
Jadi pernah gitu misalnya ada satu momen untuk itu menurunkan berat badan, kadang-kadang makan sekali sehari gitu misalnya Pak Kiai. Itu sebenarnya juga bisa ya dilakukan ya. Itu karena untuk menekan sebenarnya, menekan nafsu perut tadi ya Pak Kiai ya. Bisa. Oke. Cuma Apalagi kan sayang-sayang kalau gitu. niatnya diet, Iya. niatnya diet yang Dapatnya cuman bagus tuh itu. kita niat mengikuti konsep jo. Ya, Hmm. jadi konsep dalam Islam ada yang namanya jo. Nah, mengikuti konsep jo ini tadi hikmahnya mendapatkan Iya, ya itu apa tadi. diet gitu. Jadi harusnya memang tempelkan lagi ya Iya. apa yang kita lakukan itu Meniatkan niatun meniatkannya lillahi ta'ala. salihah ya, niat Masya Allah. salihah itu tadi. Kalau bisa harus ditempelkan lagi dengan niat itu. Luar biasa. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Kita Baik, ya. break dulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kunci Mengendalikan Nafsu. Pak Kiai, yang juga tidak kalah penting ya dalam rangka tetap mengendalikan hawa nafsu ini selain masalah perut, ini adalah syahwat di bawah perut. Nah, kenapa kemudian, terutama kalau kita lihat ya Imam Al-Ghazali ini menaruh perhatian yang luar biasa besar dalam menjaga syahwat di bawah perut ini atau syahwat kemaluan ini Pak Kiai? Ya, di awal tadi kita sudah mengatakan bahwa a'zamul muhlikat ya libani adama syahwatul batan. Yang terbesar pangkal, sumber ya terjadinya petaka bagi manusia itu karena perutnya itu tadi. Sebelum saya menjawab pertanyaan, ada hadis yang menarik. Di dalam salah satu halaqah Nabi berkumpul dengan sahabatnya, ada sahabat Juhaifah, dia ini sendawa ya. Gitu ya. Tajasya'a ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh. Gitu. Siapa yang barusan tadi bersendawa? Iya, bersendawa itu tadi. Maka Rasul mengatakan aksir min jasaik. Fa inna awalan nasi yaumal qiyamah ya. Persedikitlah kamu bersendawa itu tahagnya. Karena sesungguhnya orang yang paling lapar nanti di yaumil qiyamah yang perutnya kenyang di dunia. Yang paling lapar di hari kiamat adalah mereka yang paling kenyang. Yang paling kenyang di dunia. Nah, jadi kalau pengen kita paling kenyang di akhirat, maka di sini paling lapar di dunia itu. Padahal kan bisa jadi orang tahag itu makannya cuma sedikit, cuma kemudian masuk angin umpamanya ya. Iya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah makan. Ternyata menurut penelitian Imam Ghazali, kenapa Nabi begitu sangat atensi sekali sampai orang yang sendawa aja sudah diperhatikan. Kalau mau tahu tuh kejahatan ya, kejahatan seksual itu sumbernya karena punya tenaga. Ya. Kalau dia nggak punya tenaga, kalau dia tidak menggebu-gebu seleranya, maka dia tidak akan mencari-cari. Nah, oleh karena itu sumbernya saja gembesin, sumbernya saja dilemahkan, maka dia tidak akan lari kemana-mana. Jadi kalau orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah jabatan, pasti sumbernya adalah dorongan syahwati. Kalau orang mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, memperistri banyak dan lain sebagainya, gonta-ganti, cuma satu. Kata Imam Ghazali, coba kamu kurangi makannya, maka yang lainnya juga akan berkurang. Dan kan makan ini menjadi ukuran dunia. Yeah. Dunia kita itu sebesar apa? Yang ada di piring kita. Jadi kalau saya lihat Mbak Mira lagi makan itu, maka dunianya Mbak Mira adalahnya ukurannya di situ. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ternyata ada nasi cuma satu lauk yang tidak banyak itu tadi, orang lihat itu, berarti pandangan tentang dunianya Mbak Mila itu cuma semacam itu. Dan sebenarnya ya
kalau kita lihat ya Pak Kiai, maksudnya kalau kita sadari betul ya, kebutuhan hidup kita yang sejati kan ya sebenarnya sepiring, cuma sepiring itu aja gitu loh. Sepiring itu saja. Kadang kita yang terlalu banyak mau berarti ya. Dan kalau kita makan dalam porsi yang besar dengan lauk yang banyak itu sama dengan orang yang berpakaiannya bagus, banyak salinannya. Pasti dia akan mengatakan saya yang paling bagus, saya yang paling mahal, saya yang paling kece. Makanan juga sama. Tetapi ketika itu ditekan, maka selera makan memberi pengaruh kepada selera seks, memberi pengaruh selera bersolek. Semua pengaruhnya dari sumber yang satu. Tapi bukan berarti kita juga nggak boleh makan enak kan Pak Kiai ya? Bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengurangi porsinya, mengurangi kuantitasnya sehingga itu tadi ya kualitasnya ibadah kita, hidup kita itu justru bisa lebih baik ya dengan mengurangi makan itu. Imam Ghazali bahkan mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu berpuasa sudah jenuh, kamu bilang, udah kamu besok. Tapi besok buka puasanya pakai sate. Jadi dia ngomong. Reward ya, kasih reward. Dia gitu ngomong dengan dirinya. Ya, betul. Oke, puasa besok kita buka dengan sate. Jadi boleh. Di sana satenya enak. Gitu. Jadi pengen sate nih. gitu. Nah, apa saja setiap kali dia gitu, maka dia bilang, ya sudah, kamu ikuti ini aja. Nanti saya kasih bonus. Itu untuk menumbuhkan lagi semangat lagi ya semangat ketika